Kayaknya seru benar, ketemunya itu di bis kota sih. Kita tuh orangnya yang simpel-simpel aja sih. Jadi ya udah saling ngerti, si bapak ngerti dengan saya. Bahwa kami itu hampir tidak pernah berhenti belajar. Jadi ketika ayahnya ngomong itu saya sampai suka, itu yang bikin terkagum-kagum kali ya. Kayaknya seru benar, ketemunya itu di bis kota sih. Oh iya Bu. Serius beneran. Jadi pas ceritanya ini begini, saya itu habis sholat Jumat di Arif Rahman Hakim ya. Masjid UI. Saya bersama dengan kawan saya namanya Sofyan Sitompul yang kemudian jadi adik iparnya istri saya. Seru kan? Seru kan? Jadi kita ini pulang sholat Jumat itu naik bus mau ke LBH. Istri saya ini dia dengan teman-temannya, saya nggak tahu mereka mau kemana. Dari Blok M sih. Mau ke Blok M. Jadi hampir bersamaan kita naik bus itu. Kemudian saya diperkenalkan. Itulah pertama kali dikenalkan. Jadi bukan apa ya, bukan konyol gitu. Bukan cerita yang kita bikin-bikin. Kalau kita pertama sekali ketemu itu di bis kota. Meskipun banyak teman yang ketawa-ketawa gitu. Mereka seperti nggak masuk di akal orang gitu. Ya itulah pertama kali kita ketemu. Jadi kita pacaran cuma sebentar kok, setahun. Emang udah sama-sama, udah di LBH, saya juga udah jadi dosen kan gitu. Iya paling enggak kita masing-masing bisa cari makan sendiri gitu. Dalam arti sehingga kita cukup punya kesiapan untuk hidup. Ya kan ada kerjaan. Ya meskipun kita gaji kecil ya. Gaji saya di LBH itu pertama sekali tahu nggak berapa? 50.000. Tahun 80. Nah, akan tetapi kami dapat transport itu dijemput. Jadi pengacara-pengacara LBH dan pegawai-pegawai LBH itu kami itu pagi-pagi itu dijemput jam 7, setengah 7 itu mesti sudah siap karena dijemput oleh mobil jemputan LBH. Kita tuh orangnya yang simpel-simpel aja sih, nggak ada romantis-romantisan tuh nggak ada. Jadi ya udah saling ngerti, si bapak ngerti dengan saya mau ngapa-ngapain, saya juga ngerti orang yang aktivis dan sedikit politik itu. Ya udah jadi saling ngerti. Kamu bisa bayangkan, saya itu tahun 80 itu sejak tahun 80 itu termasuk orang yang mendapat perhatian khusus dari pemerintah dalam arti bahwa saya diawasi. Ya, bahkan saya satu ketika tahun 81 kalau nggak salah saya itu oleh LBH akan diberi kesempatan untuk pergi ke Filipina untuk mengikuti satu seminar. Ketika itu ya, orang kalau mau pergi ke luar negeri itu syarat utamanya itu harus punya exit permit. Saya nggak bisa mendapatkan itu. Baru kemudian, apalagi paspor, ya, bahkan ditolak secara resmi oleh imigrasi. Nah, ini berdampak terhadap istri saya. Saya nggak tahu kapan dia naik pangkat. Mungkin lama kali ya. Lumayan sih setelah 98 sekolah dulu dan segala macam. Sebelumnya biar nggak yang normal misalnya naik 4 tahun aja itu juga enggak sih, 4 tahun sekali ya. Bisa 10 tahun baru naik. Nah, jadi apa yang saya mau katakan, kalau tidak saling mengerti kami posisi seperti itu, saya nggak tahu apa yang kejadian. Itu karena saya ketika itu menjadi salah seorang penandatangan petisi 50. Jadi sebelum menikah itu, ya itu salah satu di antaranya kegiatan saya yang dianggap oleh orang nyerempet politik itu adalah itu. Kita masih punya beli rumah yang cuma 60 meter di Pondok Kelapa. Bener 60. Jadi kita kalau bilangnya sarang burung gitu. Punya anak 1 di situ, anak 2 ya, baru pindah ke Depok. Jadi kami itu pindah ke Depok itu tahun 89. Karena pertimbangannya sederhana. MIPA sudah pindah ke Depok duluan lah. MIPA itu malah duluan pindah ke Depok. Ya, jadi akhirnya ya kita cari tanah. Kebetulan ada seorang kawan saya yang tinggal di Depok Utara itu,
Ya, saya dikasih tahu ada tanah yang mau dijual orang, itu yang kita beli. Beli tanah itu, tahu nggak? Bagaimana caranya? Jual mobil. Jual mobil yang baru kita beli baru berapa lama, gitu akhirnya kita jual untuk beli tanah. Jadi betul-betul dari awal ya kita itu apa ya? Dari nol hidup kita berdua sebagai pekerja dan mencari uang dengan cara yang mungkin yang kita lakukan dengan segala keterbatasan. Bayangkan dosen gajinya saya nggak tahu berapa. Kamu 60.000 lah ya. Nah, sekitar. Iya. Dulu kan masih dapat beras. pegawai negeri sama beras 10 kilo. Nah, satu hal barangkali ini yang tidak dilakukan oleh banyak orang. Kami dulu hampir nggak pernah ambil itu beras. Kita dapat 30-40 kilo ya. Saya waktu di LBH, saya selalu minta izin kepada istri saya, tolong beras itu dikasih ke supir LBH, mereka gantian ngambilnya. Ya karena kan kita susah, kita tahu betapa susahnya orang hidup. Ini gara-gara ditanya ini, saya lagi langsung bayangin, ini banget ya kita dulu. Bisa sampai ke sini itu benar-benar kayak air mengalir dan bingung sendiri ketika barusan ini ngomong saling pengertian. Mungkin begitu, tetapi satu hal yang kita sepakati, bahwa kami itu hampir tidak pernah berhenti belajar. Gitu. Meskipun saya baru mulai belajar lagi itu sesudah tahun 99 ya. Ibu ngambil S2 itu tahun 96. Jadi dia lebih duluan ngambil S2. Saya baru kemudian menyusul pergi ke Australia dan ya begitulah. Saya yang ambil S2 di Australia, kemudian anak-anak ikut dengan apa ya, gagah beraninya kita. Tahun nekat gitu lah ya Pak? Nekat bener tahun 98 itu. Tahun 98 itu saya sempat ditanya. Yang kritis dolar. Iya, waktu krisis luar biasa. Begitu 98 dolar. Aduh, parah banget ini. Ya, jadi saya pernah ditanya kepada orang, kamu tuh apa masih waras apa enggak sih? Berani ngambil. Saya bilang, kalau tidak sekarang saya mau kapan? Nggak mungkin ada kesempatan lagi yang lain. Ya sebisa mungkin kita harus bertahan. Itu aja sih. Apa kalau nggak punya duit, ya apa yang ada ya kita mencoba berhemat gitu loh ya. Meskipun memang kami tidak ada yang sempat bekerja seperti teman-teman yang lain. Teman-teman yang lain kan kebanyakan mereka juga cari uang. Ada yang ya bekerja segala macam lah. Kalau suami istri yang sekolah, suami yang bekerja. Kalau suami yang sekolah, istri yang bekerja. Setelah selesai sekolah saya pulang. Saya pulang 99 Mei itu saya udah pulang. Udah selesai. Sudah selesai. Saya pulang duluan. Saya tinggal. Ibu tinggal bersama anak-anak. Di Perth. Saya ambil S3 di situ. Jadi sampai bisa kita 7 tahun jadi di sana. Bapak pulang, jadi ntar datang sebulan sekali atau 2 bulan sekali gitulah. Tergantung dengan seberapa repot pekerjaan di kantor. Ya memang ada konsekuensinya, ada yang klien marah-marah, begitu setengah tidak diurus. Ya saya bilang saya nggak bisa, enggak, saya mesti menjenguk melihat anak dan istri saya. Ada satu ketika saya itu sudah menuju ke airport. Saya mau ke Perth, seorang klien itu tanya segala hal, ya setelah saya jawab, dia bilang kita bisa nggak ketemu? Saya bilang nggak bisa. Karena saya sekarang dalam perjalanan ke bandara, saya mau ke Perth. Ya agak sedikit kesel lah orang itu ya, tapi saya bilang nggak bisa. Nanti saya paling seminggu atau berapa hari, saya segera kembali. Long distance relation. Ya lumayan. 5 tahun. 5 tahunan. Ya. 2004 berarti. Ya 2005 lah. 2005 Januari ya baru selesai. Itu pun kita pulang karena saya udah supervisor meninggal. Oh gitu. Supervisor di sana meninggal, jadi nggak ada juga siapa yang mau ngebimbing kan gitu. Udah dalam taraf akhir ya pulang ke Indonesia, kita cari lagi pembimbing gitu.
kalau Lebih saya sibuk mana, Bu? sibuknya itu saya setelah anak-anak gede ya, baru saya di UI. Jadi setelah balik 2007 anak-anak udah pada ke luar negeri semua sekolah kerja dan segala macam, baru saya di UI bisa jadi anggota senat akademik UI berapa periode gitu, baru bisa bebas lah ngapa-ngapain. Jadi sebenarnya ketika sama-sama sibuk, kita juga benar-benar sama sibuk ketemunya cuma. Iya, tapi sebelum kita pergi ke luar negeri itu, salah satu diantaranya pembagian tugas, jemput anak-anak sekolah. Saya pagi-pagi ngantar anak-anak sekolah, karena anak-anak saya sekolah di Alizar, di Pondok Labu. Kemudian ibu nanti yang menjemput bagian ketika mereka mau pulang. Kita membawa ke ini, kelas bahasa Inggris, kelas berenang, itu nyupir aja terus. Ya, anak paling besar ketika itu terakhir itu SMA kelas 1 ya. Sebelum berangkat itu anak saya yang pertama itu sudah di SMA 8. 6 bulan ya dia sekolah di situ, kemudian baru pindah ke Australia, masuk dari kelas 1 lagi dari awal. Ya, jadi kalau kita kan cuma mendukung ya. Jadi selama nyaman, kemudian rumah jangan berisik, nggak diganggu-ganggu, itu ya udah itu. Karena udah ini juga ya, karena udah sampai 40 berapa tahun, 41, 42 tahun ini ya udah, Mas saya bilang tadi saling pengertian. Iya, betul. Jadi si bapak ini akan senang banget kalau bisa masuk ke kamarnya itu dengan tenang. Ada problem lagi dalam pengertian gitu. Karena memang dari awalnya pengertian ya yang selalu dijaga ya, Bu. Iya, mengalir aja hidup kita nggak mungkin, karena kita nggak apa ya, cita-citanya nggak besar barangkali Farid. Pokoknya jalan aja hidup ya, kalau bisa sekolah kita sekolah. Belajar. Ya terus. kalau soal belajar ya terus membaca, terutama Bu untuk saya ya saya itu hampir nggak pernah berhenti membaca. Apa saja saya baca. Ya kalau zaman ya saya biasa membaca itu sejak masih SMP, SMA gitu. Bahkan sampai mahasiswa. Jadi ketika kita anak pertama, saking sukanya lagi baca Musashi ya, Musashi. Jadi kan lagi anak pertama itu ya tolong dong ya diliatin ya gitu, mama menyuci ini apa gitu. Tiduran lah di sebelah anak ini sambil ditipin anak buat ditidur di kasur aja. Ini dia anak sebelah, terus dia baca Musashi gitu. Anak saya itu menangis-nangis, kemudian satu hari satu malam nggak mau dipegang. Itu iya, mungkin itu selalu yang saya bilang, udah deh kalau kita titipin anak, lihat jangan asik kebaca gitu. Itu sampai sekarang kalau saya ceritain ke anak-anak itu udah ketawa aja anak-anak. Saking asiknya baca sampai anaknya malah nggak dilihat. Nggak dilihat, jadi kayaknya anaknya padahal masih bayi, belum. Nah, itulah Pak Makdir. Waktu mahasiswa ya. Waktu ya zaman. Sejak sesudah kita menikah. Kita menikah. Ya itu yang pertama itu yang ketika nganterin si Monyol ya, itu deg-degan banget. Mana? Nganter si namanya Monyol ya. Gali itu diantar ke Jogja. Padahal ini perut saya udah 9 bulan. Oh, itu ibu lagi hamil Pak. Besar. Itu jadi dia saya nganter ke sana, terus untungnya masih tetap bisa balik, pas balik itu langsung saya melahirkan. Itu deg-degan banget sih, karena katanya nggak boleh naik kereta, nggak boleh jalan darat, nggak boleh naik pesawat. Itu ntar kalau, udah ceritanya tuh kayaknya serem banget. Khawatir banget itu sih mah. Jadi saya kan kalau sama saya ini orang dulu tuh nyupir sendiri aja segala itu, saya suka bilang ya lu jangan terlalu berani gitu. Tapi ya nggak tahu, jalan sendiri aja. Dan sampai sekarang pun kan kalau dilihat ya kalau pergi ya sendiri aja, nggak ada jenjang asisten kan. Iya betul. Nggak, sendiri aja. Tapi ya emang. Iya, sekarang bedanya cuma nggak nyupir sendiri. Nggak nyupir sendiri. Ya berapa tahun ini ya? 5-6 tahun ini kali. Dan ya emang nggak nyupir itu lebih pada, kalau nyupir kan susah kalau otaknya jalan.
berpikir terus ya udahlah duduk aja di belakang mendingan sambil kerja juga ya Pak. Ya. Bisa telepon, bisa apa gitu. Iya, soal kekhawatiran itu normal sih ya, apalagi misalnya kayak dulu ya ancaman-ancaman itu meskipun ya saya juga kadang-kadang jahil juga, misalnya kayak perkara Priok, ketika saya sidang-sidang perkara Priok itu saya beberapa kali saya tahu diikuti oleh orang pakai sepeda motor. Tapi saya kan nggak begitu peduli. Ya, setelah saya sidang, hari berikutnya sidang lagi, saya bilang, saya kan ada yang saya tahu bahwa ada orang intelijen, intel yang ikut-ikutin itu. Saya bilang, Pak, tolong bilang teman Bapak itu, ya, nggak perlulah dia ngikut-ngikutin saya. Kalau saya tahu, sekali lagi saya tabrak tuh orang. Ya sejak itu nggak. Ya sambil bercanda kan, sambil bercanda begitu, janganlah. Untuk apa kalian ngikutin saya? Ya saya kan nggak mungkin juga, saya bilang, berbuat hal yang aneh-aneh. Saya kan menjalankan profesi ini sebagai advokat yang membela mereka. Ya kalau ketika itu ada satu ketika tahun 81 atau 82 atau 83, saya lupa itu ya. Saya itu sedang masih di LBH saya diminta mendampingi seorang ketua panitia untuk salat Idul Adha. Yang akan jadi khotib di Idul Adha itu adalah almarhum Pak Fatwa, Ayam Fatwa. Tengah malam, jam berapa? Mulai dari jam 11-an malam, saya itu datang ke Kodim, Jakarta Selatan. Karena ini Pak Fatwa itu akan jadi khotib di Jakarta Selatan sini, di daerah bukan di Kuningan sini, ya. Nah, jadi negosiasilah saya dengan tentara, dengan saya nggak tahu istilahnya ketika itu Intel atau apa dari Kodim itu. Saya ingat namanya. Saya ingat pangkatnya, namanya Kailan. Dia ketika itu kapten pangkatnya. Negosiasi, akhirnya kita sepakati bahwa Pak Fatwa dibatalkan untuk khotib besok. Tapi Bapak ini harus dipulangkan, supaya tidak menimbulkan masalah. Ya sampai jam 2 atau jam 3 pagi kita pulang. Dan memang besoknya beliau, Pak Fatwa itu tidak menjadi khotib. Apa yang terjadi ketika Pak Fatwa ini sedang dalam perjalanan, beliau nyupir sendiri kalau saya nggak salah ketika itu, ya di Kebayoran atau di mana? Di lampu merah di Kebayoran, dia dicelurit orang, sampai luka, pipinya itu sampai luka. Nah, yang kayak seperti ini, kalau nggak salah kita udah tinggal di Pondok Kelapa ya. Kami itu sudah tinggal di Pondok Kelapa, baru punya anak 1, ya. Jadi berarti itu tahun 83. Lewat 84-an. 83. Ya, saya masih di LBH ketika itu. Nah, buat saya sih, apa sih orang mau jadi khotib kok sampai seperti itu? Ini sebelum peristiwa Tanjung Priok. Ya, tahun 83 itu, kalau begitu. Nah, apa yang saya mau katakan? Ya saya ditanya oleh beberapa orang, kamu kok nggak takut? Saya bilang, ya saya enggak lah, saya bilang kan enggak, saya ini kan ngapa-ngapain. Saya cuma sekedar negosiasi dengan pihak Kodim supaya ada kesepakatan Pak Fatwa tidak jadi khotib di situ. Ya, kedudukan beliau sebagai khotib itu digantikan oleh orang lain. Itu satu, kemudian ketua ini dipulangin. Saya bilang begitu aja. Sebelum punya anak sih masih suka panas. Tapi setelah udah ada anak segala macam itu ya saya mesti ngingetin bahwa ada anak loh gitu yang masih perlu kita besarin, tahan emosi. Kalau ditanya gampang marah, dulu bener gampang marah. Tapi makin kesini itu ya saya mencoba menjaga ya, jangan sampai marah di rumah atau marah yang dari luar dibawa ke rumah. Ya kita coba dinginin.
Ada beberapa kali juga sih yang bikin meledak, tapi kemudian ya karena saking sama-sama ngerti ketika dia meledak ngapain, biarin aja dulu gitu. Jadi nggak perlu di argumentasinya kita bantah-bantahan gitu, nggak udah nggak perlu. Ya kan sampai sekarang ya jadi adem-adem aja sih. Oke. Kalau kita sama anak-anak ya, jadi biasanya itu anak-anak suka kalau mau argumentasi itu sama saya gitu kan. Ketika saya udah kalah gitu, oke, kita ajak ayah yuk ngomong gitu. Jadi ketika ayahnya ngomong itu saya sampai suka, itu yang bikin kagum-kagum kali ya. Itu bisa, kok anak-anak gue jadi adem ya sama dia gitu. Jadi bisa, yang tadi yang berletup-letup gitu, itu bisa adem aja, cara ngomongnya sih kayaknya. Bisa bikin, ingat yang ada si Anissa itu pengen ulang tahun yang ke-17 katanya mau bungee jumping. Bayangin bungee jumping di tahun 9 berapa di Australia. Bu, saya udah nggak boleh, ngotot ini. Terus gitu, ya udah karena tanya ayah. Tuh ayahnya cuma simpel doang ngomongnya. Jangan dong kak, nanti kalau kakak bahaya, ada kakak kecelakaan, soalnya kan mama sama ayah sedih. Itu gitu doang. Bicaranya itu sebenarnya yang bikin juga. Kadang-kadang saya mesti tanya, ya kalau kita begini ngomongnya gimana ya supaya orang jangan sakit hati gitu. Jadi emang yang itu yang paling, kalau ditanya tadi benar itu yang paling membuat saya tuh, oh mesti ngomongnya mesti begini. Jadi banyak banget belajar juga dari ya saya itu mungkin kalau apa ya, kalau kita mau ngomong secara kultural, saya itu kami kan keras. Orang Sumatera Selatan itu kan kehidupannya kan cukup keras. Akan tetapi pada sisi yang lain, ya sebagai orang Sumatera Selatan dan orang Lampung ya, kami itu soal bicara itu cukup terlatih dan biasa gitu. Bicara itu apa ya? Bukan hanya sekedar bicara soal petatah petitih, tetapi ada filosofi-filosofi tertentu di dalam pembicaraan itu yang selalu dipakai. Gitu. Ya mungkin itu salah satu di antaranya yang menjadikan saya agak sedikit gampang bicara. Kemudian saya dibesarkan di Jogja. Saya tinggal di Jogja itu sejak tamat SMP, berarti tahun 69 akhir saya di Jogja, itu awal tahun 70. Jadi kalau kamu tanya, saya itu besarnya di Jogja. Dan bergaul dengan orang-orang di Jogja yang kebetulan pergaulan saya dengan orang-orang yang sangat lebih pada begitu memperhatikan budaya. Ya, saya berkali-kali kos itu di rumah keluarga yang sangat kedekatan antara bapak kos dengan anak itu cukup bagus. Nah, jadi apa yang saya mau katakan bahwa ini saya kira pengaruh ya kebiasaan ya dan juga tempat saya tinggal, tempat saya hidup gitu yang mempengaruhi saya. Tetapi sekali lagi, kalau datang lagi meledak itu timbul aslinya itu memang bahaya itu memang. Jadi kalau orang Ranau itu ya orang Komering ya keluar aja. Kalau lagi marah. Bali asli. Habitatnya. Nah itu yang selalu saya jaga. Sama.